Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang OBS Studio, satu aplikasi yang sangat berguna bagi kita untuk melakukan rekaman, recording, maupun streaming. Open Broadcasting Software ini merupakan aplikasi untuk recording dan streaming untuk sejuta umat. Hampir banyak sekali orang yang memakai ini, baik untuk keperluan membuat rekaman di event-event baik besar maupun kecil, membuat podcast, ataupun juga merekam konser, termasuk juga untuk bermain game, ya, membuat kontennya untuk apa namanya di itu promosikan game. Nah, ini memang banyak kelebihan yang dimiliki oleh OBS ini, dan yang pertama, sebagaimana kita pada umumnya sangat menyukai, ini gratis. Ya, gratis padahal isinya sangat lengkap. Software ini tersedia untuk Windows, MacOS, dan Linux, menjadikannya pilihan yang ideal bagi para gamer, streamer, dan kreator konten lainnya. Kalau mau melihat bagian mukanya, ya, bagian depannya itu, maka kita bisa melihat di kita bisa melihat penampakannya seperti ini. Nah, ini sudah memuat banyak sekali plugin. Nah, sehingga kalau ada yang merasa kok saya download kok penampilannya nggak kayak gitu ya, nah, itu karena ada tambahan-tambahannya. Tapi kalau kita perhatikan dengan cermat, ya bagian-bagian utamanya tetap sama gitu ya. Hanya karena ada tambahan-tambahan yang digunakan, dan ini termasuk kelebihannya dari OBS itu adalah memang memiliki peluang untuk berkolaborasi dengan berbagai aplikasi yang lain. Nah, kemudian kalau kita ingin tentunya mengetahui tentang OBS ini dengan lebih, pertama tentunya kita perlu melihat apa sih yang ada di dalam OBS, ya. Apa yang ada di dalam OBS, sebelum nanti kita akan membayangkan bisa digunakan untuk apa sih gitu ya. Itu maka kita bisa melihat yang pertama itu adalah kita coba melihat tentang isi dari OBS, ya. Nah, isi dari OBS itu terdiri dari scene, ya. Pertama itu scene. Nah, scene ini ada dua, ya, yang untuk, karena ini memang biasanya kalau kita download pertama kali yang nampak itu scene dan source. Nah, scene dan source. Nah, scene itu adalah adegan. Nah, kembangannya gitu ya. Scene itu satu adegan. Sedangkan di dalam adegan itu ada source, ya. Source itu berbagai, ya, sumber untuk membuat satu adegan itu. Berbagai sumber itu bisa meliputi gambar, suara, video. Nah, itu dikumpulkan dalam scene, ya. Ya. Nah, scene ini ada berapa adegan yang mau kita buat. Nah, tergantung kita. Nah, tapi tentu agak beda dengan adegan yang kita pahami di
di dalam film ya, uh, satu scene ya, satu adegan itu bisa diulang-ulang, maksudnya di dalam OBS ini ya. Nah, sedangkan kalau scene dalam film kan satu kali scene ya, satu kali tampil itu satu adegan, nanti sambung adegan yang berbeda dan adegan yang berbeda dan seterusnya ya. Nah, di dalam scene inilah kita bisa memasukkan apa yang adegan yang mau kita buat ya. Jadi memang ada unsur membayangkan dulu ya. Kira-kira apa sih yang mau saya tampilkan di dalam adegan ini gitu ya. Yang jelas kan adegan seorang pembicara sedang presentasi seperti yang kita lihat di sini ya. Seorang bicara ada presentasi, berarti yang dibutuhkan adalah ada audio, mic untuk sumber suara, kemudian ada webcam atau kamera untuk mengambil video. Nah, kemudian yang ketiga adalah yang kita butuhkan itu presentasinya. Nah, presentasinya kan pakai PPT Windows ya. Ini yang paling umum lah, kita paling sering pakai itu. Nah, ada tiga hal itu. Nah, sehingga kita perlu memasukkan audio, yang kedua memasukkan video, dan yang ketiga memasukkan presentasi. Ya, tiga hal itu. Untuk audionya, kita menggunakan mic ya. Kita gunakan mic seperti yang ada di depan saya ini. Ini mic. Nah, mic-nya ini mic ini termasuk mic yang murah ya, mic biasa saja. Ini mic dinamik yang harganya itu, ini mic asal ya, harganya sekitar, saya agak lupa ya, sekitar 300.000. Nah, sekitar 300.000. Nah, kemudian mic ini kita hubungkan ke ke mixer. Saya punya mixer kecil, mixer asli juga. Kemudian dari mixer asli inilah langsung masuk pakai colokan USB itu masuk ke laptop. Nah, kemudian itu untuk sumber audionya. Nah, sedangkan untuk sumber sumber video, saya menggunakan menggunakan webcam. Webcamnya itu semacam ini. Nah, bisa lihat ya. Webcamnya semacam ini. Ya, sudah langsung colokan video ya, seperti inilah pada umumnya webcam, colokan USB seperti biasanya. Jadi langsung colokan USB begini. Nah, sehingga ini audionya sudah pakai USB, sudah berarti tinggal masuk saja ke colokannya USB. Nah, demikian juga ini videonya. Nah, barangkali ada beberapa pilihan nanti ya berkaitan dengan audio, pilihan mic ya. Sebenarnya ada mic yang juga langsung USB, jadi tidak membutuhkan lagi perangkat lain ya. Perangkat lain maksudnya itu tidak butuh perangkat tidak butuh pakai mixer. Nah, saya ada juga ini, saya tunjukkan ya. Nah, ini alatnya seperti ini. Nah, mudah-mudahan terlihat ya. Lihat jelas ya, ini. Ini mic-nya ini sudah mic USB. Cuman ini memang kalau yang tadi itu mic dinamik, ini mic condenser. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin begini ya. Nah, ini mic-nya seperti ini. Mic-nya seperti ini bentuknya. Nah, MTEK ini ya. Ini malah murah nih, cuma berapa ya, 200 ribuan lah gitu ya. Nah, ini juga sudah pakai USB. Pakai USB seperti ini memang
lebih praktis ya untuk masuk ke apa itu masuk ke laptop ya. Nah, nah itu eh, tiga hal itu ya. Tadi baru yang kedua ya. Apa itu audio, kemudian video, dan yang ketiga adalah presentasi menggunakan PPT. Nah, kalau PPT sedang barang itu tidak membutuhkan device tambahan lagi karena ada di laptopnya. Hanya membutuhkan cara masukkan nanti dari PPT itu masuk ke dalam ibu itu ke OBS ya. Bagaimana kita menampilkannya. Nah, ya semacam penampilan semacam ini. Nah, ini kan nyaman ya dipakai ya. Kita bisa lihat pembicaranya, sekaligus juga bisa melihat presentasinya. Nah, kalau mau lihat presentasinya secara ini ya, sebenarnya gambarnya seperti apa sih? Nah, itu PPT-nya itu ya. Kalau mau dilihat utuhnya ya kayak gini. Dilihat utuhnya ya. Dilihat utuhnya itu seperti ini. Nah, itu PPT window capture. Kita lihat utuhnya seperti ini. Nah, itu ada kita hanya pakai satu laptop saja. Ya bisa saja pakai dua laptop kalau mungkin kita hanya menangkap presentasi dari seorang pembicara itu dua laptop kita satukan bisa. Jadi kita ngambil penampilan yang ada di laptop sebelah lah gitu ya, itu bisa. Nah itu nanti ada caranya tersendiri. Nah jadi kita juga bisa menggunakan PPT tadi itu kalau kita mau pakai PPT yang ada di laptop sekaligus untuk operasional OBS, sekaligus juga kita bisa mengambil PPT dari laptop lain. Nah, bisa jadi kalau ada operator sekaligus juga ada operator, kemudian ada apa namanya ada pembicara, ya ada pembicara, kemudian operator ini bertugas untuk merekam pembicara sekaligus juga merekam slide-nya. Ya. Ya, yang perlu kita pahami kalau untuk keperluan untuk di-upload di YouTube itu memang di YouTube atau di apa mungkin di media yang lain ya. Itu memang penampilan dari uh, PPT itu tidak boleh terlalu lama. Jadi sekilas saja. Jadi hanya beberapa detik aja kita tampilkan, kemudian segera berganti dengan penampilan dari pembicara. Karena sebenarnya fokus perhatian itu kan pada pembicara, bukan pada pada apa presentasi di laptopnya itu. Hanya daya tariknya itu kan ada di pembicara. Apalagi kalau memang pembicara ini pembicara yang terkenal, sehingga orang lebih antusias melihat wajah pembicara daripada melihat PPT-nya. Nah, kalau orang penasaran terhadap materi yang disampaikan oleh si pembicara itu, nah nanti kan dia bisa di itu apa namanya di pause dulu, nah, terus nanti di zoom gitu untuk membaca. Nah, nanti tinggal bisa dilanjut lagi melihat videonya. Kan biasanya kebiasaan orang-orang begitu. Jadi mereka tidak lagi fokus melihat kepada materi PPT-nya, tapi lebih enak, lebih nyaman ketika melihat pembicaranya secara langsung. Nah, ini ada 3 device yang kita butuhkan, 3 alat ya kita butuhkan. Yang ini kita rangkaikan di apa ya dikontrol oleh laptop yang kita siapkan. Di dalamnya ada aplikasi OBS ini.
Nah ini filosofi dasarnya pemikiran dasarnya seperti itu. Jadi salah satu keunggulan OBS ini memang bisa menjadi sentralnya dari berbagai alat ya. Dan kita tahu bahwa uh, alat untuk mengambil videonya tidak hanya satu, mungkin ada beberapa bisa. Ada 2, 3 itu bisa. Kemudian untuk audionya bisa juga kita pakai 2, 3 audio. Tapi memang pengalaman lebih enak itu kalau audio yang kita masukkan itu cuma satu. Jadi untuk mengelola sumber audio yang banyak itu kita tambahkan mixer untuk mengatur lalu lintas audio itu, karena memang kalau langsung masuk ke laptop itu seringkali akan menyebabkan kredit ya, kredit kemudian trouble. Nah itu lebih enak dikelola di mixer, kemudian dari mixer udah siap masuk ke apa ke laptop, ke OBS ini sudah dalam bentuk satu saja. Nah kecuali kalau mungkin ada yang kepengen membuat apa ya, mengeditnya itu adanya dipisah-pisah gitu ya. Jadi kepengennya tracknya itu bisa-bisa, ada track musik, ada track suara vokal gitu ya. Kemudian mungkin ada apa lagi ya? Biasanya kan itu ya backsound gitu ya. Backsound suara vokal, suara vokal maksudnya suara pembicara. Nah, mungkin kalau ada tambahan lagi, nah itu bisa dipisahkan tracknya di OBS. Nah, cuman memang resikonya itu kita berikan track yang berbeda ya. Jadi mixer itu untuk mengumpulkan biasanya suara vokal saja. Suara vokal udah fix jadi masuk ke OBS. Nah, kemudian untuk suara backsound-nya itu dari laptop ya, bukan dimasukkan ke mixernya. Kalau kepengen dipisah ya, artinya barangkali mau diedit gitu ya. Tapi ya seperti ini agak jarang, tapi ya memungkinkan saja sih. Nah, lebih enak misalnya memang apa namanya, lebih enak itu masuk itu ke OBS sudah jadi. Jadi memang lebih kepentingan untuk streaming ya. Kalau mungkin ada yang kepingin ada tulisan-tulisan yang dimasukkan atau ada efek-efek, itu sebenarnya sudah lengkap kok di sini tuh. Cuman masalahnya memang harus disiapkan di awal. Jadi kalau mau memasukkan itu di tengah-tengah, nah ini ada masalah di situ. Nah, jadi ada scene ya, saya lihatkan lagi ya. Ada scene, ada source ya. Ada scene, ada source. Ini saya perlihatkan di sini. Nah, ada scene, ada source. Nah, itu saya masukkan ini langsung keluar ada backsound masuk ya. Nah, itu emang backsound itu berasal dari laptopnya. Dan setiap kali saya bicara, maka backsoundnya itu turun suaranya. Nah, itu menarik ini. Nah, bisa dilihat di sini, ini ada apa, scene ya. Ada scene ya, lihat di sini ya. Ada scene. Nah, disinilah scene itu ada banyak bisa kita buat di sini. Ya. Ada scene, kemudian ada source. Setiap kali kita mendownload pertama kali OBS, pasti yang keluar itu scene, kemudian source ini, dua ini. Sedangkan satu lagi biasanya itu mixer.
mixer, terus kemudian ini kontrol ya, kontrol. Jadi berapa ini? 1, 2, 3, kemudian 4. Saya ulangi lagi, biasanya kalau download pertama kali yang muncul adalah scene, source, kemudian audio mixer dan kontrol. Nah, silakan di-download ya. Silakan di-download supaya kita belajarnya sambil buka-buka begitu, itu lebih nyaman ya. Nah, kalau yang atasnya kira-kira sama itu. Ada seperti tulisan-tulisan seperti ini. Ya, mungkin ininya enggak munculnya cuman transition gini dan quick transition gitu. Sebenarnya bawah-bawah ini kan tambahan-tambahannya. Nah, itu sebaiknya di-download dulu. Nah, download dulu, nanti kita akan bisa melanjutkannya. Nah, memang ada transisi, efek, pengaturan audio yang canggih, streaming ke berbagai platform, recording berkualitas tinggi. Ini adalah berbagai keunggulan dari OBS. Nah, jadi kalau kita mau ini downloadnya, tinggal ketik OBS saja. Ya, kita ketik OBS di Google. Nah, ini kayak gini OBS Studio. Nah, tinggal di-download. Pilihannya banyak, ada bisa di Windows, MacOS atau Linux. Nah, ada 3 ini. Ya, kayaknya kalau Anda jadi takmir masjid harus tahu lah OBS. Jadi kalau ada event direkam lah. Sayang sekali, undang pembicara udah mau mempersiapkan dengan sesuatunya, nggak ada dokumentasinya. Alangkah idealnya direkam video. Nah, itu nggak mahal kok ini. Jadi kalau kita pakai, kita hitung-hitung ini, saya buka-bukaan ini ya. Ini Mac-nya ini yang saya pakai ini harganya 300. Terus mixernya sekitar 500-an. Tambah kabel, tambah segala macam. Sebelum kabel itu ya, webcam sekitar 300 lah gitu ya. 300 berapa itu? 500, 700, 300, 1 juta. 1 juta tambah kabel-kabel ya mungkin 300 lah gitu ya. 1.300.000, dari 300 mungkin untuk melengkapi segala macam tambah 200, 1,5. Nah, untuk sebuah masjid punya alat segitu, kalau nanti laptopnya pinjam aja gitu. Apalagi kalau punya inventaris ya lebih bagus lagi. Cuman hanya modal 1,5 ya, dibanding beli jam yang harganya sampai 5 juta, 10 juta, ini lebih bermanfaat kayaknya ya. Nah, demikian juga bagi Anda yang punya usaha mungkin menyewakan alat-alat sound system, nambah dikit lagi udah bisa membuatkan rekaman video dan streaming. Nah, ini akan sering kita kunjungi. Jadi OBS, Open Broadcasting Broadcaster Software, ini nantinya akan sering kita kunjungi karena memang banyak plugin yang kita butuhkan. Ada ratusan plugin yang mendukung kerja-kerja kita nanti selanjutnya. Nah, yang mana yang mau kita pakai ya itu sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing ya. Tidak bisa disamaratakan. Jadi plugin ini memang alternatif pilihan banyak sekali. Nah, bayangannya kira-kira beginilah. Ada mikrofon, ada webcam, ada headphone, kemudian masuk ke laptop. Nah, dari laptop ini kemudian pakai kunci streaming, kemudian bisa streaming. Nah, itulah ya, sebagai pengantar bagi kita, insya Allah ini kelas untuk pengenalan OBS ini akan bisa berlanjut. Barangkali berminat silahkan bergabung. Kita akan berbicara lebih detail lagi tentang membuat recording, streaming. Lebih enak memang kalau belajarnya sambil temu muka ya, dengan tatap muka. Lebih menarik. Kenapa? Karena ini menyangkut alat-alat ya. Menyangkut alat-alat, nanti kalau ada trouble,
mesti ada itu. Ada lagi yang misalnya sudah disambung, itu sudah saya masukkan, sudah saya colokkan mic-nya kok nggak bisa ya, nggak muncul. Atau misalnya itu webcamnya udah tak colokkan kok nggak muncul gambarnya ya. Nah, itu semuanya hanya akan bisa kita jelaskan nanti ketika kita coba ya. Yang jelas ini memang perlu mengulang-ulang dan mencoba-coba karena memang namanya juga menggunakan banyak device ya. Memang banyak device membutuhkan satu keterampilan. Kadang-kadang ada kesalahan kecil yang tidak kita sadari yang itu ternyata menyebabkan semuanya macet gitu ya. Nah, kemudian bermanfaat bagi kita ini. Saya cukupkan sampai di sini dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.